Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira fihi wa khaira ba'dah, wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa min syarri ma fihi wa min syarri ma ba'dah. Kepada para umara, para ulama yang saya hormati, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah hadir membersamai masyarakat ya. Semoga ulama dan umara kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka umara enggak boleh jauh dari ulama. Ulama juga enggak boleh cari muka ke umara. Ya. Dulu Imam Bukhari mengatakan, "Idza ra'aita muhadditsan yatruku babal umara fattahimu." Begitu beliau riwayatkan dari guru-gurunya. Jika engkau melihat ada ahli hadis, guru ngaji, suka datang yatruku babal umara, datang mendatangi tanpa diundang, maksudnya ya, mendatangi rumah-rumah, pintu-pintu para umara, fattahimuhu, maka curigai riwayatnya, curigai ajarannya. Tapi itu dulu. Sekarang sudah banyak umara kita yang ulama. Alhamdulillah. Saya barusan dipakein kopiah ini. Ini apa nama kopiah, apa namanya? Ya, untung enggak diminta akad ya. Untung enggak ijab kabul, bahaya. Kalau itu namanya apa itu? Laung. Oh, Masya Allah, kayak zaman-zaman Laksamana di laut ya. Kabar baiknya di sini nanti jadi ibu kota ya. Siap nggak jadi ibu kota? Banyak loh ujiannya nanti. Serius. Maka untuk mempersiapkan jadi ibu kota, jangan ngandalin punya tanah, harus bisa menguasai atasnya tanah. Berarti pakai ini, mau pakai ini, Pak. Ya, jangan di kampung gua, nggak bisa begitu. Pribumi nggak bisa. Udah banyak kota-kota orang pribuminya tersingkirkan. Kenapa? Karena mereka cuma mengandalkan ini kampung saya. Ya, semoga nanti para umaranya, ulamanya mempersiapkan intelektual umat, spiritual umat, akal dan ruhani sekaligus ya. Tapi itu belum tentu juga, Pak. Bisa jadi berubah. Jakarta itu kan kelap-kelip, nggak jelas kita. Nanti perubahannya sangat cepat ya. Baik, walaupun tadi sudah dibuka dengan Al-Quran, mari kita membaca kembali surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka akal pikiran kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka saya mentalkin itu sesuai ahwal kolbu saya, keadaan di kolbu. Jadi nanti kalau itu nggak datang, berarti kita muhasabah aja, nggak ada talkinnya ya. Berarti ijazah selain talkin tetap ada ijazahannya. Nanti kita tunggu aja kondisinya ya. Insya Allah. Karena kami mentalkin nggak sembarang, jadi tergantung isyarat-isyarat ya. Terserah percaya atau tidak, tapi begitulah. Bapak Ibu yang melakukan Allah, ini sudah akhir tahun, tanggal berapa ini? 30 ya. Besok 31. Tidak terasa kita sudah bersama pandemi 2 tahun. Terasa awalnya kayaknya sulit sekali. Yang kena di Pulau Jawa, yang rame di Penajam. Ya, benar. Yang kena di Pulau Jawa,
Yang pakai masker di pulau kabupaten ya, Kabupaten Penajam. Bapak Ibu yang melakukan Allah, alam itu berubah cepat, memori kita pendek, jadi kita itu gampang sekali lupa. Ada yang ingat dulu di perut ibunya? Gak ada kan? Tuh, ada yang ingat. Ada yang ingat dari dulu waktu lahir? Ada yang ingat dulu waktu dia masih mimi sama uminya? Gak ada. Ingat gak semua kejadian waktu kita masih balita? Waktu kita SD cuma beberapa. Banyak yang kita lupa. Dan itu gampang sekali melupakannya. Kenapa? Memori itu seperti file. Kalau ditumpuk, dia kemudian tidak bisa lagi diakses. Itu sebabnya Ahlul Quran ada aktivitas namanya takrir. Jadi file yang di bawah ditaruh lagi di atas. Itu namanya takrir, mengulang, murojaah. Ada yang ingat gak dulu ketemu Allah? Tanya Ustadz aja lupa. Ustaz, nggak ingat kan dulu ketemu Allah? Tuh nggak ingat. Sama kita berarti. Cuma kita dikasih hadiah. Dikasih pertemuan-pertemuan yang lain yang membuat kita ingat yang baru. Sebelum kita ke alam ini, kita dulu sudah ada. Sebelum ke sini. Jadi Bapak Ibu ini, kitalah yang disebut makhluk asing, alien bahasa Inggrisnya. Nabi sendiri mengatakan, kun fid dunya ghariban au abir sabil. Jadilah di dunia ghariban. Ini anak kecil dipisah, Pak. Nah, dipanggil bapaknya, ya. Panggil. Ya, dipisah nanti baru bisa diem tuh. Jangan dilarang tapi dipisah. Kun fid dunya ghariban. Jadilah di dunia gharib. Apa arti gharib? Gharib orang asing. Karena memang kita asing. Jadi ruh itu mendarat di janin. Tubuh ini sebenarnya adalah kendaraannya. Ya. Nggak mau. Your voice. Kun fid dunya ghariban. Jadi tubuh kita ini cuma kendaraan, Pak. Bapak punya motor, punya sepeda, punya mobil, rusak mulu, ditinggal nggak? Bener. Kalau mobilnya rusak ditaruh di mana? Bengkel. Kalau nggak bisa jalan lagi diapain? Tinggal aja. Itu namanya meninggal. Tubuh ini mesin terhebat, pesawat terkuat. Dia bisa bertahan, lebih tahan daripada pesawat-pesawat yang ada. Itu pesawat besi, ya paling cuma 20 tahun sudah rusak. Ya kita sudah ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ini masih kuat. Cuma udah mulai keriput ya, udah kena gravitasi bumi, udah mulai ada yang turun, bener nggak? Dulu sih naik ke atas, sekarang udah mulai turun. Oke. Sudah mulai sadar belum? Jadi tubuh ini kalau dia sudah rusak onderdilnya, itu ruh akan pergi. Karena ruh sedang mengendarai. Cuma sayang, kadang-kadang ruh ini tidak sadar-sadar juga. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang masyhur, cuma sayang tidak dibaca full. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi dengan kualitas hadis hasan. Dari Shaddad bin Aus. Siapa nama sahabatnya? Shaddad bin Aus.
Shaddad bin Aus mengatakan Nabi SAW bersabda, Al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Al-kais, kais bahasa Arab artinya orang cerdas, orang pinter. Orang yang cerdas itu mandana nafsah. Dana yakni hasaba nafsah. Dana artinya bukan dana bahasa Indonesia, ya, sukadana ya. Mandana pakai alif, dana nafsah. Orang yang menghisap dirinya, yang menghitung salah dirinya, bukan menghitung salah orang lain. Kita sukanya nyari kesalahan siapa? Ya, salah orang lain ya. Apalagi di bawah depannya ada Pak pejabat nih, pasti pikirnya nih, mikir salah orang mulu. Kapan kita mikir salah kita sendiri? Ini bukan membelain Pak Sekda nih, bukan. Ya Pak Wakil ya. Apalagi ada Pak Polisi, Pak Tentara nih. Ini Bapak Ibu tuh taunya polisi kan cuma di tempat tepi jalan ya, lalu lintas. Enggak, polisi itu ngurusin lebih hebat dari itu. Lalu lintas itu salah satu aja, ngurusin teroris. Ini kalau nggak ada nih, udah ada bom di mana-mana nih Pak. Alhamdulillah nggak ada ya. Alhamdulillah. Cuma dipolitisasi. Ya jadilah seperti sekarang, orang benci kepada pemimpinnya sendiri. Dan memang itu kabar Allah di akhir zaman, kabar Nabi Muhammad SAW. Maka kata beliau, di akhir zaman nanti jarang sekali pemimpin dicintai rakyatnya. Maka kita bisa undur kiamat. Caranya doakan pemimpin. Mau nggak mundur kiamat? Mau cepat-cepat kiamat? Ayo kita benci aja mereka-mereka ini. Ya, tongkar dulu kita sama mereka. Al-kais, orang yang cerdas itu, orang yang bijak itu, orang yang menghitung kesalahan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, lalu dia mempersiapkan diri untuk masa setelah ruhnya berpisah dari badan. Bapak Ibu coba tanya orang yang bekerja, suaminya kah, temannya kah, bahkan diri kita sendiri, untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita nabung? Untuk masa tua, benar? Benar nggak? Kenapa orang numpuk-numpuk duit, beli tanah di mana-mana, investasi, ingin hidup enak di masa tua, benar ya? Tapi dia jamin nggak dia hidup sampai tua? Banyak yang investasi, banyak yang menumpuk, mati sebelum menikmati. Makanya di hadis itu dikatakan orang cerdas itu bukan yang numpuk duit, bukan. Orang cerdas itu yang memanfaatkan nikmat hari ini untuk persiapan masa depan. Duit yang ditanam di tanah jadi tanah dia. Duit yang ditanam jadi bangunan jadi rongsokan dia. Jadi mau pesawat, mobil, jadi rongsokan semua. Tapi kalau ditanam jadi amal, jadi sedekah, jadi hadiah, maka dia naik. Pilih mana? Kalau kita ingin hidup enak di masa tua, kita nabung. Pengen hidup enak nggak di alam kubur? Beneran? Sedekah dong. Udah sedekah belum hari ini? Udah senyum belum hari ini? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Gimana mau senyum ketutup masker? Senyummu sedekah. Kok
kok bisa sedekah? Ternyata sedekah itu intinya bukan materi. Idkhalus surur ila ghairina. Sedekah itu intinya membuat orang senang. Senang dikasih duit kan? Senang. Senang disenyumin nggak? Kalau yang senyum genderuwo, tau nggak? Tapi kalau yang senyum mukanya Masya Allah, ger-ger sendiri, pulang-pulang senyum-senyum sendiri, ketempel senyum dia ke kita. Bapak Ibu yang muliakan Allah, apabila memang ingin senang di alam kubur, coba sedekah. Tapi ada satu riwayat dari Mu'adz bin Jabal, kata beliau, ma min amalin anja min azabil qabr min dzikrillah. Tidak ada amalan yang lebih dahsyat mampu membebaskan orang dari siksa azab kubur melebihi zikrullah, zikir kepada Allah. Zikrullah itu jangan dibayangkan cuma baca nama subhanallah, itu zikir, itu namanya zikrullahnya lisan. Zikirnya mulut senyum, zikirnya lidah kata-kata yang baik, zikir telinga mendengarkan yang bagus-bagus, yang merdu-merdu Al-Quran, zikirnya mata memandang kepada yang halal, zikirnya harta bersedekah. Jadi bersedekah itu dia zikir, dia berzikir. Coba rasain, kita kalau bersedekah lalu orang mengatakan semoga engkau diberkahi Allah, kita bergetar, ada rasa bergetarnya. Dulu saya dititipi oleh salah satu lembaga zakat untuk memberikan santunan satu orang aja, penggali kubur. Tahu penggali kubur? Yang bakal gali kubur kita nanti. Itu saya disuruh tolong anterin duit cuma 0,5 juta. Dikit apa banyak? Dikit. Itu bagi anak kecil sih banyak ya, tapi kalau bagi orang kiri kanan saya mah dikit ya. Itu batuk doang ya. Kiri kanan mungkin bagi mereka biasa, tapi bagi ini penggali kubur, dia tidak pernah digaji sebagai penggali kubur, cuma uang jasa, uang capek. Itu kita anterin 500.000. Apa kata dia? Semoga kamu diberkahi Allah nak, padahal bukan duit saya ya. Semoga kamu didoain rezeki, macam-macam. Itu dia doa, bulu rama saya berdiri semua, jantung saya berdebar. Ini apa yang terjadi? Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, inna salataka sakanul lahum. Doa orang yang sedang diberi atau panitia yang sedang mengurusi zakat untuk kepada pemberi, itu dapat menenangkan mereka. Ini nih, orang yang suka gelisah, yang gampang gundah gulana, coba amalnya suka memberi, pasti senang kan? Ya, tapi senangnya tunggu dulu, senang yang mana nih? Senang dipuji apa senang yang mana? Maka dalam bersedekah, kolbu tetap harus zikrullah. Kolbunya harus zikrullah. Kalau enggak nanti dia akan terbersit ingin dipuji. Setan itu pinter Bapak Ibu. Setan itu kalau kita gampang lupa, setan susah lupa. Maka setan itu pendendam. Datang ke Nabi Musa, apa kata setan? Mus-mus, gitu ya. Bukan mul ya. Kalau mul Pak Mulyadi ya. Mus-mus. Katanya kamu bisa ngomong sama Allah. Berarti kamu temannya Allah ya, akrab ya. Kata Nabi Musa. Kalau gitu tanyain dong, aku pengen tobat nih. Ternyata iblis pernah pengen tobat. Iblisnya pernah pengen tobat, masa kita nggak pengen tobat? Maka sejahat-jahat orang pasti ada keinginan untuk bertobat. Maka Nabi Musa jawab. Nabi Musa ini kan kalau berbicara kepada Allah nggak perlu pakai waktu, langsung masuk ke dalam dirinya. Apa kata Nabi Musa? Bless.
bener kamu mau tobat? Iya dong, saya mau tobat dong, kata si iblis. Ya udah gini nih ya, noh ada kubur mbah saya namanya Adam, kamu sujud ke sana. Itu si iblis langsung berdiri. Apa kata dia? Musa, ente gimana sih? Dia hidup pun aku pun tidak sujud, apalagi dia sudah berbau tanah. Tuh, si iblis pendendam. Ada pendendam nggak di sini? Ini ibu-ibu nih, mbak-mbak, ada yang pendendam nggak? Iblis. Bapak ada yang pendendam, Pak? Dulu pernah ditolak ibu-ibu kan? Terus datang ke dukun, gelis. Tapi udah gak ada sayapnya. Mending iblis ada sayapnya, patah ya. Ini udah gak punya sayap, pendendam lagi, kan gak enak. Hidup tuh gak enak bener ya. Mau jadi saudara iblis atau mau jadi saudara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Buang dendam ya. Ada dendam kemarin, ada sakit hati bulan ini, ada patah hati, mau disambungin lagi? Bukan saya yang nyambungin, Pak. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadisnya mengatakan orang pintar itu bukan orang yang doktor, bukan bergelar, bukan pejabat, bukan berpangkat. Ini nama pangkatnya apa nih Pak Polisi, Pak Tentara nih? Ini Pak Jaksa ya, Pak Polisi? Kompol. Ngompol. Kompol itu komisaris polisi. Tar aneh ditangkap lagi bilang ngompol. Maaf ya Pak Polisi ya. Alhamdulillah kita dibersamai oleh mereka. Ya, saya pernah diundang ceramah di Mabes. Itu saya sampaikan unek-unek lah. Ulama itu nggak usah dicurigai, cukup ditemenin. Dan alhamdulillah ini bukti beliau mau menemani kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pangkat selama-lamanya nggak Pak? Selama-lamanya nggak? Enggak. Tuh beliau udah tahu jawabannya. Bisa naik ya, bisa naik, bisa stagnan di situ, nunggu pensiun, bisa begitu. Karena orang orientasinya fisik, maka mereka menyiapkan fisik, tabungannya fisik. Tapi kalau kita ini sudah sadar bahwa di dalam diri ini ada yang bukan fisik, maka tolong dihafalkan Bapak Ibu, diri kita ada yang fisik, ada yang akal. Akal bukan fisik. Ya, ternyata kiai kita di sini teman dari temannya saya, kuliah di Dirasat. Ya, tapi badan dia sudah sangat ada kemajuan ya. Dan pelebaran. Teman saya yang di sono masih langsing-langsing aja, Ustaz. Antum makan apa sih? Makan batu. Afan tadi ya. Mumpung masih bisa dicandain, kalau di bawah kan bisa digampar gitu. Baik. Saya kuliah biar dapat gelar doktor. Bapak Ibu lihat gak kata doktor di kepala saya? Gak ada kan? Gak ada. Itu Pak Polisi kalau copot baju pakai baju kaos gak ketahuan. Gak ketahuan. Kecuali buka kartunya baru ketahuan. Ya. Alhamdulillah setiap saya dakwah ada yang nemenin Pak. Kalau nggak dari ya mereka sukarela aja, ada yang sukarela datang. Ketika dibentak sama preman, saya bilang kamu jangan ngaku kamu siapa. Ada letkol, ya ada beberapa. Kita bilang biarin aja dia. Kadang-kadang negur tamtama, dia sudah letkol, dia sudah kombes Pak. Dia diam aja. Oh ya. Ngancurin nafsi ya, ngancurin sisi ego, gua, saya, anania. Ini bahaya itu. Kalau ustadz egonya, gelarnya, atau baca kitabnya, nggak tahu dia dalam hatinya, nggak tahu dia saya ini ustadz,
nggak tahu nih saya ini bisa baca kitab, nggak tahu dia kalau saya ini doktoral, nggak ada itu semua. Itu bukan orang cerdas itu ya, walaupun kuliahnya bagus. Maka kalimat berikutnya, al-ajiz, orang lemah, orang tidak cerdas itu, man atba'a nafsahu hawa, man atba'a nafsuhu hawa, yang membiarkan dirinya mengikuti hawanya. Maka dalam bahasa kita ada yang disebut hawa nafsu. Hawa nafsu beda dengan nafsu. Nafsu itu bisa baik bisa buruk. Nafsu yang buruk disebut an-nafs al-ammarah bisu, jiwa nafsu yang menyuruh kepada keburukan. Contoh nih, kalau lagi sendirian di kamar pengennya nonton bokep ya, itu nafsu al-ammarah namanya ya. Kalau lagi ngelihat yang bening-bening pengennya apain? Pengen matanya nggak bisa kedip ya. Itu namanya nafsu ammarah. Itu yang rendah-rendah tuh biasa. Ada yang lebih cakep, lebih tinggi lagi, mainnya sudah main politik, mainnya sudah main kebijakan. Hati-hati, kalau tadi itu receh, itu semua orang bisa. Kalau yang ini cuma yang punya kesempatan. Ya Pak Sekda paham lah, kalau di barisan dia itu godaannya gede ya. Benar ya Pak Sekda ya, gede sekali itu. Jadi kalau bisa berhasil jadi waliullah. Jadi pemimpin itu jadi waliullahnya bukan dengan zikir banyak-banyak, bukan di atas sajadah jadi waliullah. Pemimpin jadi waliullah kalau dia adil amanah. Dua itu wiridnya. Ini wirid siapa? Para pemimpin. Adil amanah itu wiridnya. Kalau pedagang jadi wali, bukan kalau sholatnya banyak. Pedagang jadi wali Allah jika dia sidik, dijujur. Kalau ulama jadi wali apabila dia fatanah dan tabligh. Dia cerdas dan juga tabligh, tidak boleh menyembunyikan ilmu. Harus memberikan kepada ahlinya, memberikan kepada yang pantas menerimanya, memberikan ketika orang siap menerimanya. Kalau siang-siang begini, itu susah orang siap menerima talqin, ya, karena secara energi orang masih terikat dengan dunia. Beda ketika saya di Kalimantan Selatan, udah malam Pak, orang udah capek, tempatnya jauh dari keramaian, di tengah hutan, di atas bukit, udah mau tengah malam, di jam 11 baru turun tuh perintahnya talqin. Kita talqin itu semua orang. Tapi kalau siang-siang begini, habis ini pengen kerja lagi kan, nah, ya ambar lagi nanti. Orang yang lemah itu kata Nabi, man atba'a nafsahu atau nafsuhu hawa. Man atba'a nafsahu hawa. Siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawanya. Hawa itu bahasa Arab artinya kecondongan. Condongnya nafs kepada yang negatif. Dulu waktu masih belum nikah, punya gaji 500.000 udah seneng ya, bener. Pas udah nikah, gaji 5 juta kayaknya belum cukup. Dapat tunjangan jadi 15 juta kayaknya belum cukup. Dapat proyek 50 juta kayaknya belum cukup. Proyek kok 50 juta, ini proyek abal-abalan nih gitu. Begitulah terus. Ternyata nggak ada namanya orang puas. Semakin keriput, semakin nggak puas. Itu begitu kita. Itu namanya hawa. Maka Nabi mengatakan al-ajiz, dia nanti jadi lemah. Orang-orang begitu akan capek. Taiba abdud dinar, sungguh lelah orang yang obsesi hidupnya mencari duit.
Jujur aja Pak, Bapak ini kalau Bapak udah enak jadi kombes Pak, yang bawahan, yang tiap hari ngomong siap, capek loh Pak. Hormat, capek itu, serius, capek bener itu. Apalagi dia nih pangkatnya biasa, yang jadi perwira umur kemarin sore harus ngomong, kadang umur anaknya siap. Nah, itu harus dikasih tahu sama perwira tuh, kamu jangan terlalu kaku, kasih tahu sama bintarannya ya, deket sama dia tuh, jangan stres kamu ntar ya. Capek itu kalau dia pengen cari duit, capek kerja begitu, gaji siapnya aja nggak bisa Pak, nggak cukup itu. Tunjangan untuk hormat nggak cukup. Kalau dia nggak cinta kepada Allah, dia tidak ingin menjalankan tugasnya, dia pengen dapat sesuatu yang lain, dia kerja cuma pengen dapat ngisi kantong, capek begitu, lelah. Ada orang berangkat kerja, berangkat pagi, pulang sore, bener? Capek nggak? Capek. Jadi kalau obsesi kita mencari dunia capek, maka hanya ada satu jalan. Jadikan bekerja di dunia itu nilainya akhirat. Gimana caranya? Sama seperti tadi. Jika pemimpin mau jadi wali, torikotnya bukan torikot Naqsyabandi Syazili Samani, bukan. Torikotnya apa tadi? Amanah dan adil. Tinggal dicek aja adil nggak, tinggal dicek aja amanah nggak. Oh, masa lalu, kan masa lalu, ini kan ada tahun baru, bisa buat lembaran baru, nggak usah khawatir ya. Sebelumnya saya bisa pernah makan duit subhat, duit samar, ke depan kan bisa diperbaiki. Kalau jangankan duit yang gak jelas, dulu di masa Rasulullah, orang yang sudah lama hidup makan riba lalu tobat, kata Allah, falahu ma salaf, ya, bagi dia apa yang telah berlalu biarin. Syukur-syukur nggak ditembak sama KPK. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam satu riwayat dalam menjelaskan hadis ini, Umar kemudian berkata, hasibu qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil aradil akbar. Kata Sayyidina Umar, hasibu, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Di riwayat lain ada tambahan, mutu qabla an tamutu, matikanlah dirimu sebelum mati. Maksudnya apa? Ini kita nih kerja, sebelum kita diaudit, kita audit dulu kerjaan kita. Ada nggak yang masalah? Kita benerin dulu sebelum kita benar-benar diaudit. Kalau di dunia orang takut kepada, kalau orang pemerintahan BPK ya, BPK, KPK, yang penting nggak tambah I belakangnya, BPKI. Itu yang kita takutin. Kalau anak sekolah nulis diperiksa sama gurunya, itu menakutkan. Kalau kita ke luar negeri diperiksa identitas kita, itu saat-saat menegangkan. Ya, yang sudah pernah ke luar negeri sendiri-sendiri Pak, kalau luar negerinya bukan bareng-bareng. Kalau pergi umroh kan bareng-bareng, ada yang ngurusin. Wah, kalau sendiri-sendiri deg-degan. Saya ini kan kata orang ustad. Ya Bapak Ibu bilang saya ustad kan? Buya lagi nyebutnya. Itu kalau udah di imigrasi saya deg-degan itu. Wah, ditahan gak ya gitu. Satu kali saya ke Perancis pakai baju batik Pak. Wah, ini saktinya baju batik. Cuma sayang selama pandemi baju batik kita udah karatan Pak. Jadi yang karatan bukan hanya besi, baju batik nggak dipakai-pakai. Waktu itu di belakang saya, di depan saya itu banyak orang-orang Afrika pakai apa namanya, kayak orang-orang keren lah, eksekutif muda, jas, bajunya rapi, sepatunya Masya Allah. Kita pakai sepatu 100 ribuan.
Dia rapi sekali, tapi orang Afrika, orang Arab diperiksanya lama, walaupun bajunya rapi. Itu orang mengira kalau pakai baju rapi nggak bakal dituduh imigran, tapi dituduh kan muka nggak bohong. Mau dipoles apa aja muka dia kan begitu. Saya pakai baju batik, saya masih ingat warnanya warna begitu tuh. Nah, warna dia nih, yang ngomong tadi nggak boleh itu ya. Begitu warnanya dulu, tapi pendek. Nyampe di imigrasi malah disapa, apa kabar? Oh, kita kaget. Baik. Nggak diperiksa, Pak. Paspor nggak ditanya, langsung. Diam-diam saya tanya, itu orang siapa? Ternyata istrinya orang Jawa. Orang Prancis itu. Oh begitu kalau kita punya sahabat saudara, ya. Kalau kita ini punya kenalan atau punya saudara di alam sana, Bapak enak, pas nyampe di imigrasi Munkar Nakir dia bilang, oh kamu jalan-jalan terus. Tapi kalau nggak kenal, dia bilang, kamu siapa? Ditanya persis semua. Identitasnya siapa? Nama kamu siapa? Kamu bapaknya siapa? Dulu ngaji sama siapa? Itu baju, itu bahan-bahannya dari mana? Jadi baju kita ini Pak, ini ditanam banyak ini. Ini baju antum ditanya semua ini. Ditanya semua itu Pak, nggak ada yang nggak ditanya. Dan pertanyaan satu baju lamanya bukan main. Jadi jangan macam-macam sama fulus, hantunya besar itu. Belum Munkar Nakir yang nanya, baru asisten Munkar Nakir tuh yang nanya. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan Munkar Nakir, siapa Robmu, siapa Tuhanmu, kita diperiksa dulu di imigrasi depan, imigrasi barzakh. Ulama ini bukan main, ya. Itu handphone Pak, ditanya semua, kamu dulu ngelihat itu jam sekian ya, kamu telepon dia dulu ya, kamu dulu selingkuh ya, lengkap semua Pak. Kan sudah dihapus sama kita, kan nama dia nggak dihapus. Gimana? Mau? Kalau nggak punya orang dalam, kalau nggak punya orang dalam. Kawan saya keluar dari Uzbek Pak, kawan saya pejabat, dia pejabat di Indonesia, pejabat Pak, mungkin kalau di polisi udah selevel Bapak mungkin, berarti dia punya anak buah toh. Ini Bapak kalau nggak pakai baju biasa seperti rakyat jelata dia, ya kalau udah pakai baju biasa. Pulang kami dari Uzbek, dia pakai kopiah kupluk, tapi kupluk kayak antum itu tuh, itu persis kayak gitu. Orang Uzbek tahunya kopiah begitu, kopiah Afghanistan. Orang Afghanistan kalau pakai serban dalamnya begitu. Uzbek sedang trauma dengan perang orang Afghanistan. Itu teman saya ditahan Pak. Yang nahan sih mbak-mbak cantik, tapi setelah ditahan dicuekin aja, dibiarin, jadi tahan aja, nunggu syafaat. Udah 2 jam kita nunggu, akhirnya kita inisiatif, ini kenapa nih teman kita ditahan? Akhirnya teman saya, seorang perempuan, yaudah saya ngomong, dia bahasa Inggrisnya oke. Dia bilang, itu that's my friend. Ya. Siapa? Tunjuk, masuklah ke kamar, ini teman saya ini. Diliatin, kayaknya nggak ada muka-muka teroris ya kan? Baru dia bilang, oh udah jalan. Tahu nggak Bapak, saya pakai kopiah apa waktu itu? Kopiah yang kita beli di pasar-pasar Uzbek. Kopiahnya unik lah ya. Karena saya pakai kopiah itu jalan nggak diperiksa. Dilihat, cuma pakai simbol. Tadi belum pakai ini Pak, udah dijemput. Ya, disuruh pakai di boot, saya ngantuk. Takut malah rusak, lecek dia. Jadi kalau udah pakai kopiah mereka, simbol mereka, selamat kita. Maksudnya gimana?
Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Nabi diberi baju, diberi jubah. Jubah itu kayak mantel luar. Hadis sahih Imam Muslim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam senang dipakai oleh beliau. Setelah dipakai belum lama tiba-tiba ada orang berdiri, "Wahai Rasulullah, demi Allah yang kau pakai itu sangat bagus. Tolong berikan kepadaku." Kita yang ngasih gimana? Kesel nggak sama orang begini? Kesel. Nabi kesel nggak? Tak. Nabi penyayang sama umatnya. Nabi itu nganggap umat itu anak. Kalau ustadz nganggap umat apa? Komoditi. Jangan. Ya. Jadi ladang. Jangan, nggak boleh, Pak. Umat itu anak. Akhirnya Nabi mengatakan, agak tarik napas panjang. Baik, tunggu sebentar. Nabi pengen menyenangkan dulu orang yang ngasih. Dan ada rahasia kedua. Nabi itu bau badannya itu harum, lebih harum daripada kasturi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pakai sejenak supaya yang memberi senang, supaya harumnya pindah kepada itu baju. Lalu beliau kemudian berdiri, melipat dan memberikan kepada yang minta. Bapak jangan minta kopiah saya, ini baru dikasih nih. Itu mereka yang minta disidang oleh sahabat lain. Nabi udah pulang, disidang. Kamu apa-apaan sih? Pakai pegang-pegang leher tuh, ya? Kamu apa-apaan? Kira-kira begitu. Rasulullah itu baru make. Kamu kurang ajar, nggak punya etika. Oh, digituin sama sahabat-sahabat lain. Beliau tenang aja. Yang penting baju Rasul udah mandi ya kan. Mau dihardik, mau apa terserah. Ya. Lalu dia mengatakan, tahukah kalian kenapa aku meminta jubah Rasulullah? Karena aku ingin nanti dikafani pakai jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat nggak jadi marah. Jadi marah, mau nangis nggak kira-kira? Kita yang tadi mau marah, jadinya mau nangis. Tahukah engkau? Itu jubah yang dipakai Rasulullah sekarang di tangan saya. Saya sudah mau dekat kepada kematian. Aku ingin dibalut dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini sudah pakai simbol-simbolnya Nabi, kira-kira nanti gimana? Bakal ditanya mungkar nakir kan? Nggak bakal, ya, nggak bakal ditanya. Masuk satu kantor nggak punya kartu, boleh masuk nggak? Masuk kantor nggak punya kartu, bisa masuk nggak? Nggak bisa. Tapi kita masuk sama Pak Kombes, bisa nggak? Bisa. Saya bukan PNS kan? Saya bukan PNS Bapak Ibu. Saya dosen tapi tidak mau jadi PNS. Kalau masuk kantor mesti pakai fingerprint, baru kebuka pintunya. Atau harus pakai kartu, kalau nggak diusir Mas Satpam. Tapi kita masuk sama Pak Sekda, kira-kira berani nggak Satpam musir? Nggak berani. Waktu kita ke Kucing, Sarawak, itu lift pejabat sama orang biasa dibedain. Saya bukan pejabat, saya orang biasa, tapi diundang oleh pejabatnya. Masuk liftnya lift pejabat, nggak ngantri sama orang. Ini bahasa-bahasa majazi. Di dunia begitu, di sana juga sama. Inilah yang kita sebut syafaat. Ya, kita sebut apa? Maka berkenalanlah, bermajlislah dengan orang-orang yang kenal kepada Allah. Gak cukup soleh, kenal kepada Allah. Kalau udah kenal sama Allah, berarti orang-orangnya Allah, ahlullah. Kalau sudah kenal Allah, maka siapapun di lingkaran orang kenal Allah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di hadis Nabi, versi ahli hadis, ini versi ahli hadis apa ahli rohani beda dikit. Kalau versi ahli hadis, 70,000 min ummati yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala 'adzab. Hadis Bukhari. Ada 70,000
umatku yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Saya yakin muka-muka kayak kita ini nggak ada yang masuk ini ya. Nggak ada Pak, nggak masuk satu pun nggak ada. Serius. Apalagi yang di depan-depan saya ini nggak ada. Bukan nafsu semua. Termasuk saya Pak. Kita nggak ada yang pantas jadi 70.000 itu. Sahabat Nabi 124.000 udah gak masuk semua. Berarti kalau dari kalangan sahabat ada 70.000 tanpa dihisap, sisanya mana? Sisanya dihisap. Abdurrahman bin Auf pulang dari Suriah bawa 12.000 onta ke Madinah. Aisyah dengar, baru Aisyah paham, oh ini yang Nabi dulu omongin ya. Kata Nabi dulu waktu hidup itu Ibnu Auf saya lihat di akhirat ngesot. Tau ngesot Pak? Bukan suster ngesot, abang ngesot. Nyapu lantai badannya susah sekali jalannya. Bahkan yamshi ala sadri, dia jalan itu pakai dadanya. Disampaikanlah oleh murid Aisyah kepada Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Kalau begitu semua yang aku bawa dari Syam 12.000, di riwayat Abu Nuaim 10.000, di riwayat lain ada yang berkurang ada yang bertambah, saya sedekahkan ke Baitul Mal. Dulu begitu beliau ya. Terus yang dilihat Nabi berubah gak? Berubah, karena takdir orang itu ada banyak cabangnya. Jadi takdir kita ini banyak cabangnya Bang. Ini kalau para pejabat ini ada takdirnya minimal ada 2, pensiun dengan bahagia atau masuk penjara. 2 aja. Saya baru dengar Pak Sekda istighfar. Maaf Pak Sekda ya, tapi itu kan amal baik ya, bisa bikin Pak Sekda istighfar kan canggih itu. Takdir kita 2 terus, jadi ke depan itu takdirnya 2, maka disebut baik buruk itu dia sejajar, tinggal milih kakinya kemana. Saya yakin mereka sudah paham jalurnya, tinggal pilih yang mana ya. Maka Nabi berkatakan, kalau aku sudah tidak ada ya, kata Nabi ya, akan terjadi ikhtilaf yang besar, perselisihan. Lalu di hadis yang lain Nabi kasih jalan, istafti qalbak, kamu berdialoglah dengan dirimu sendiri. Hati kita kan ngerti Pak, ini bikin aku bahagia atau cuma senang. Kalau senang tinggalin, kalau bahagia ambil. Kalau bahagia berarti dia halal, dia bersih. Sayyidina Umar mengatakan tadi apa? Hasibu qablaan tuhasabu. Ini orang masuk 70 tanpa hisab, tanpa azab. Itu mereka amalannya dulu berhisab. Jadi mereka menghisab dirinya sebelum nanti dihisab. Makanya ketika mereka masuk ke alam sana, 70.000 ini tidak dihisab lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus gimana kita supaya jadi bagian orang yang masuk surga juga tanpa dihisab, tanpa azab? Ya, kalau di hadis dikatakan ciri-ciri mereka bertawakal kepada Allah, tidak minta diruqyah, tidak minta diobat secara ekstrim, tawakalnya tinggi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi 70.000 itu makomnya disebut makom tawakal. Apa arti tawakal? Berserah diri kepada Allah. Itu satu makom. Jadi ada rahasianya. Di bab makom tawakal ada 70.000 orang tanpa hisab dan kan ada makom yang lain, namanya makom syukur. Di bab syukur, jadi all kita ini dipandang oleh Allah tergantung rohani kita milih yang mana, bab tawakal atau bab syukur. Ada lagi bab sabar, pilih mana? Kaya bersyukur, miskin sabar. Ayo.
nggak ada yang mau miskin, Pak. Gimana Pak Sekda? Ini rakyat nggak ada yang mau miskin. Hah? Gimana dong? Ini ada space nih 70.000 di bab sabar. Orang sabar masuk surga juga nggak pakai hisab. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang. Kalau bersama Allah, berani nggak mukar nakir colek? Nggak berani dia. Orangnya Allah ini ya. Syukur. Syukur itu bukan ngomong alhamdulillah, itu mah gampang ya. Ruhut si Tompul aja yang bukan muslim baca alhamdulillah dia sama puji Tuhan. Alhamdulillah biasa, orang Arab non muslim juga baca alhamdulillah. Terus apa yang disebut syukur? Syukur itu memandang nikmat dari Allah. Itu satu. Yang kedua, memujinya. Yang ketiga, berbagi dengan pemberiannya. Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan ya. Jadi plot di bab syukur ini ada 70.000 juga sebenarnya, tanpa hisab, tanpa azab. Tapi Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang benar-benar bersyukur. Orang bersyukur itu dia sholatnya bukan cari pahala. Nabi Muhammad ditanya sallallahu alaihi wasallam, engkau kan sudah dijamin masuk surga, kenapa masih sholat? Apa jawabannya? Afala an akuna abdan syakura. Kenapa aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Jadi sholatnya Nabi itu sholat syukur. Jadi Nabi sholat nggak pengen beli sorga, nggak mungkin. Kita nih beli sorga pakai sholat kita nggak khusyuk. Kalau Nabi masih mungkin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba praktekkan di rumah. Baca la ilaha illallah, tapi maknanya tiada yang memberiku nikmat, tiada yang mengujiku, tiada yang mengatur hidupku kecuali Allah. Kalau ini diulang-ulang pagi 100, bacanya la ilaha illallah tapi pahamnya begitu, nanti hidupnya akan lebih bahagia dari biasanya. Kalau saya tahu siapa yang cubit, maka saya tidak balas mencubit. Tapi kalau lagi di pelabuhan disenggol sama orang nggak dikenal, kita senggol balik nggak? Ya, mau nyenggol balik kan? Apalagi Pak polisi nih, nggak tahu dia, gue nih polisi gitu ya. Dalam hati pasti begitu. Itu pengalaman biasa itu. Dicolek sama orang, ya. Kita pengen balas nyolek lagi. Tapi kalau kita kenal sama yang nyolek, jadi canda nggak? Kita disenggol sama orang, hampir jatuh, habis itu ditarik sama dia. Pas kita lihat, oh orang yang kita kenal, jadi canda nggak? Ah lo gitu. Tapi kalau nggak kenal gimana? Oh, ambil kerah bajunya, kamu siapa, maunya apa? Allah itu ingin menjadikan kita itu keluarganya atau temannya. Kita yang nggak mau jadi keluarga Allah, kita yang nggak mau jadi temannya Allah. Teman itu bahasa Arabnya bisa wali, bisa sadiq, bisa zamil, bisa sahib. Tapi kepada Allah disebut wali. Allah itu pengen jadi wali kita. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali temannya orang beriman. Kalau sudah temenan sama Allah, lalu Allah colek dengan pandemi, akhirnya dompet kita jadi tipis ya, badan kita sakit. Ada yang alumni COVID, gimana rasanya? Sakit gak? Susah napas gak? Jangan-jangan COVID-COVIDan. Kalau yang asli itu sakit bener. Saya 2 kali kena, alhamdulillah masih hidup. Kalau nggak ketemu kita ya. Yang pertama nafas sakit kayak kebakar. Kalau yang kedua saya udah lupa ya, saking udah biasanya.
Sakit tuh, benar-benar sakit. Tapi dalam masa sakit lemes itu seakan-akan dibayangkan ini cubitan-cubitan dari Allah yang menganggap dirinya teman. Ya, Allah waliyul ladzina amanu. Kalau itu ingat, hilang, beratnya tuh hilang, langsung farhan, langsung bahagia. Tapi kalau nyut-nyut datang lagi, bertengkar lagi. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu yang bukan Allah, ini sudah akhir tahun, ternyata benar dunia ini cepat sekali. Ya, iqtarabatis sa'ah, cepat sekali. Karena waktu itu cepat, jangan main-main lagi. Mulai hari ini niatkan untuk masuk tahun depan tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang Allah lagi. Niatkan ke depan tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat lagi. Lalu untuk masa lalu, jika bisa diperbaiki, diperbaiki. Jika tidak berkaitan dengan hak-hak orang banyak, kembalikan. Ya, pernah ngambil hak orang lain, balikin. Orangnya sudah nggak ketahuan, udah meninggal, cari keluarganya. Nggak ketahuan, sedekah ke siapa saja, niatkan untuk beliau. Inilah lebih kurang yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi akhir tahun. Berhisaplah kamu sebelum engkau dihisap. Maka orang-orang yang menghisap dirinya, sering mengukur dirinya di dunia, kata Sayyidina Umar, nanti di akhirat yakhifullahu alaih, Allah akan meringankan hisapnya. Bapak Ibu, seperti saya sebutkan tadi, isyaratnya memang tidak ada, tapi saya kasih oleh-oleh zikir, mau? Tapi bukan talqin, hanya ijazah zikir. Ada satu zikir, saya menyebutnya, mungkin sudah ada yang menonton, yang merekamnya, disebut maqalidus samawati wal ardh, zikir buhul langit dan bumi. Selama masih ada orang berzikir begini, maka tidak akan ada kiamat di muka bumi. Diambil dari ayat surat Asy-Syura, lahu maqalidus samawati wal ardh, miliknya lah buhul-buhul langit dan bumi. Ternyata penjelasannya, setiap langit dan bumi itu ada malaikat-malaikat yang memikulnya. Malaikat ini tidak sanggup memikul langit dan bumi kecuali dia punya zikir. Inilah zikir yang mau saya turunkan. Zikirnya sudah Bapak Ibu tahu semua, cuma mungkin kaifiatnya belum dapat. Caranya pertama istighfar. Caranya pertama syahadat. Kenapa syahadat? Barangkali kita pernah kufur secara batin, pernah syirik secara rohani. Maka setiap kali zikir wajib syahadat ulang, supaya zikir kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua istighfar. Cukup 7 kali. Ya, baca Al-Fatihah, kirim untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan guru yang mengajarkan. Berikut sholawat, ya, kalau sempat. Lalu baru masuk ke zikirnya. Zikir yang sudah kita hafal, subhanallah 100 kali. Bukan dibaca subhanallah, bukan, satu-satu, subhanallah, subhanallah. Karena satu malaikat, jadi ibarat begini, di setiap tiang ada malaikat. Itu tiang ada malaikat, malaikat bisa memikul yang ada di atasnya. Itu karena dia punya zikir yang diberikan oleh Allah. Satu malaikat zikirnya cuma satu aja, subhanallah, subhanallah, sampai kiamat. Si malaikat tetap zikir kalau di bumi ada orang yang berzikir. Jadi kita kayak nemenin mereka zikir. Kita temenin mereka zikir. Syukur-syukur kalau Allah izinkan kadang-kadang ruh kita diperjalankan Allah, kita dengar ada yang berzikir. Terus ini subhanallah tadi subhanallah 100. Yang kedua alhamdulillah 100. Allahu akbar 100. Terus la ilaha illallah 100. Ada tambahannya. Jadi ternyata yang memikul itu
Ada 4 tiang, dan di masing-masing tiang ada 2 malaikat besar dan tentara-tentaranya, bahkan lebih. Masing-masing punya zikir sendiri. Tapi semua itu ngikut yang di tengah. Yang di tengah itulah hamba Allah, wali Allah. Zikir hakikat dalam dirinya, la haula wala quwwata illa billah. Itu dia. Disebut juga ini zikir kanzul jannah. Apa arti zikir kanzul jannah? Zikir investasi surga. Kalau nggak ngerti investasi bumi, ya udah investasi surga aja lah, ya. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Baca 100 juga. Udah berapa tuh? Udah berapa? Oke. Itu adalah hakikatnya Rasulullah. Jadi la haula wala itu hakikatnya Rasulullah. Rasulullah itu batinnya adalah la haula wala quwwata illa billah. Dari mana kita tahu? Dari surat At-Taubah ayat terakhir, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling, maka katakanlah cukuplah Allah. Nah, hasbi Allah itu pasangannya la haula wala quwwata illa billah. Maka setelah la haula wala, baca hasbunallah 7 kali. Bentar ya. Hasbunallah artinya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya? Cukuplah Allah yang menjamin hidupku. Ini disebut juga dengan zikir Ibrahimi. Dulu Nabi Ibrahim tidak disentuh oleh api karena Nabi Ibrahim membaca doa ini. Malaikat Jibril datang, semua malaikat yang mengurusi alam datang kepada Rasulullah Ibrahim. Apa kata mereka? Ya Ibrahim, maukah engkau kami bantu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja yang membantuku. Dialah sebaik-baik yang mewakili urusanku. Jadi itu sejarah muncul zikir hasbi Allah atau hasbunallah. Ya, berapa kali dibaca? 7 kali. Ditutup dengan salawat sallallahu ala Muhammad 100 kali. Udah berapa tuh zikirnya? Pasti ada yang bilang banyak amat sih. Main handphone udah berapa lama? Coba dihitung tahun ini, hari-hari nggak megang handphone berapa jam? Cuma tidur doang kan? Kita ini nggak megang handphone, tidur doang. Itu buang air besar aja masih pegang handphone. Sholat aja handphone ditaruh di depan, Pak. Nggak mau ketinggalan dari handphone. Kok bisa-bisanya ada orang mikir zikir yang tadi itu banyak? Seperti kolbunya udah bebal itu ya, kolbunya udah berkarat bener itu. Jangan ada terbersit begitu. Itu dikir dikit sekali, itu cuma 10 menit paling lama. Kita main Facebook, tahu udah jutaan menit kali. Ya, mau ngamalin? Mau ngamalin? Amalkan pagi dan sore. Coba diulang. Pertama, 2, istighfar. 3, Fatihah. Kirim untuk Nabi dan guru. Terus masuk ke zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah, hasbunallah 7. Nah, bagi orang yang punya hajat boleh ditambahkan hasbunallah wa ni'mal wakil yang 450 kalau lagi punya hajat. Terus terakhir salawat wajib. Semua amalan wajib ada salawat. Jika ada amalan nggak ada salawatnya, nggak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dipakai tuh, pakai pagi sore, sama kayak kita nabung di akhirat. Satu lafaz 10. Kalau ikhlas tak terhingga. Ikhlas gak ikhlas dapat berapa? 10. Ikhlas itu satu nama Allah, tak terhingga balasannya.
Ya, diamalin ya. Ini adalah kesimpulan dari semua zikir-zikir maksurat. Jadi Bapak Ibu kalau zikir maksurat, saya bingung nih zikir maksuratnya kebanyakan. Ada Ratibul Hadar, Ratibul Atas, ada Ratib apa lagi? Ada Sakran, ada Hizib Bahar, pusing. Ada zikir pagi sore. Kata yang nulis zikir pagi sore, baca selain itu bid'ah. Ya. Pusing kan? Nah ini zikir langsung dari Quran, langsung dari Sunnah, langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sayang jarang diamalkan. Tapi ada rukhsahnya. Tapi jangan sering-sering ambil ya. Kalau lagi sakit, lagi sibuk, cukup dibaca 10. Ya, itu rukhsahnya. Ya, Pak Sekda lagi asik apa keluar nih, nemenin Pak Bupati, gak mungkin zikir banyak-banyak, kan ditanyain mulu, ditelepon mulu, bener? Ya udah zikirnya 10, sembari jalan aja Pak. Ini zikir tidak mesti di atas sajadah, boleh di atas motor, boleh di atas mobil, boleh di kantor, tapi jangan molor. Bapak Ibu yang melakukan Allah, cukup ya? Sudah jam 11. Ada diskusi, tanya jawab? Enggak. Satu, gimana? Gimana penelitiannya? Ada tanya jawab Pak? Oke, tafadhol. Paling banyak 3, 2 aja, 1 ikhwan, 1 akhwat ya. Ya, saya dulu pada jadi sudah dibatasi hanya 3 saja. Kemudian ditawarkan dari bapak ibu saja. Ya, satu saja. Ini dari Alhamdulillah, syukur. Ada ini adalah yang silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya sangat berterima kasih dengan munculnya ustaz-ustaz pembela Ahlussunnah wal Jamaah yang banyak membantu bagi kami untuk menggantar perjalanan seni yang banyak mendatangkan. Alhamdulillah, saya banyak melihat ceramah beliau dan ada 2 beliau yang sering mengingatkan kami sudah mengingatkan sejak 2012, yaitu yang pertama yang ditulis oleh Muhammad Syekh Al-Jum'ah, kemudian Al-Hafai sampai ini sekarang saya tidak bisa menunjukkan. Jadi saya sangat berterima kasih kepada guru kita Buya Razi telah dipilih oleh Allah untuk membela Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, posisi saya sekarang lagi menunggu, jadi saya masuk dalam 3 bahasa. Bahasa Bugis, bahasa Latin, dan bahasa Indonesia. Kemudian saya sudah terjemahkan kita bahasa ini ke dalam 3 bahasa juga. Jadi saya
sangat ingin sekali untuk menghadiahkan buku kepada ini, dan momen ini saya sangat berharap untuk diberikan kesempatan menjelaskan langsung 1 menit saja. Silakan. Ada sesuatu pertanyaannya dan saya cuma ingin Oke. Oke, harus dari situ aja, situ aja ya. Syukran ya. Boy ini bahas Bugis. Bugis ada Indonesia aja. Oke. Syukran ya, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Baik. Nah, barakallahu fiik. Insyaallah. Insyaallah. langsung saja diperkenalkan namanya, kemudian dari mana ada langsung bertanya Pak. Assalamualaikum. Mana kita ketahui bahwa orang meninggal ini hanya dari Muhammad, adalah rahmat. Sedangkan kita sendiri ini jiwa. So, kalau itu yang bisa, berarti kita harus punya amal seperti yang benar. Yang bagaimana kita jelaskan tadi, kalau menangani itu disebut, ya kita susah di awal pertanyaan sendiri. Terus yang kedua, apa perbedaan antara ilmu agama dengan ilmu kebajikan? Ilmu apa? Ilmu agama dengan ilmu kebajikan. Baik, baik. Oke. Apa yang selalu dibahas bahwa Imam Mahdi sudah mulai menamakan dirinya dan dia punya ilmu sakti. Sedangkan ilmu sakti itu dirinya dapat diperoleh dengan ilmu kebajikan. Dan akan dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah perbedaan yang itu harus menggunakan ilmu manfaat dan menguasai ilmu kebajikan itu Mic-nya nggak ada lagi. Waduh. Jadi nggak syar. Seharusnya ada satu di sini. Terima kasih saya. Mungkin saya boleh berbicara, ini mungkin kesempatan yang besar yang akan mengenai bagaimana adakah amalan-amalan seorang wanita yang bisa menjadi wanita yang solehan yang bisa mengikuti hadiah kubro. Terima kasih. Karena hadiah kubro adalah wanita yang luar biasa. Terima kasih. Wanita siapa? Hadiah. Oh, Orang kita bicara tidak mewakili. cukup ya, cukup. Cukup ya. Kalau tidak ada Baik, yang pertama, nama ruh itu yang ngasih ya Bapak Ruh, ya. Jadi bukan saya yang ngasih. Kayak anak yang ngasih namanya bapaknya, ya. Itu
Itu gimana caranya? Yaitu cara-cara wali Allah, bukan cara kita. Jadi gak usah dipikir-pikirkan amat, ya. Itu caranya Allah. Maka jangan pernah anti dengan ilmu ma'rifatur ruh. Kita ini kan hidup cari nama semua. Ada cari nama, ada cari muka. Pak Sekda itu nama. Itu nama itu. Kombes itu nama. Doktor nama. Ustadz itu nama semua. Kalau nggak disebut ustadz, bisa ngajar ceramah nggak? Enggak, maka harus dikasih kopiah kan? Emang kalau kopiahnya dicopot, ustadznya batal? Emang kalau nggak pakai baju pejabat, terus dia bukan pejabat? Kan nggak juga. Tapi ingat, nama itu ada yang namanya abadi, ada yang namanya temporal. Bener. Itu biar dapat sekda depan, itu kan dilantik ya Pak ya? Atau langsung jadi dari langit? Kata beliau, saya bermimpi malam tadi, saya dibayar di langit jadi Pak Sekda. Bener gak? Gak ada kan begitu? Gak ada. Mesti yang karena urusan bumi, lantiknya bumi. Kalau urusan langit, lantiknya di langit. Urusan ruh, pelantikannya rohani. Ya, itu cara ininya memahaminya. Jadi kalau kita nggak nyampe ke ilmu itu, percaya aja, nggak usah mengingkari. Karena kata Imam Junaid, tasdiq ulumina wilayatun sughra. Kamu percaya saja dengan ilmu tasawuf, ilmu ruh, ilmu ma'rifatullah, itu sudah wali kecil. Wali kecil berarti sudah ditemenin Allah. Cuma ya kecil, mau kecil bagaimana lagi ya. Jadi kita ini sekarang kalau di alam ini namanya alam nyata, al-mulk. Ada alam malaikat, malakut, ada alam jabarut, terus ada. Gak mungkin masuk ke sana kalau nggak punya nama-nama di situ. Tadi saya buat ilustrasi, kalau kita nggak punya kartu nama kan nggak bisa masuk kantor. Tapi bisa kita masuk sama yang punya kantor. Maka bagi yang belum mendapatkan nama ruh, banyak-banyak aja sholawat, ya, karena yang menguasai wilayah sana nanti itu beliau. Jadi orang-orang kalau kenal Nabi, banyak sholat ke Nabi, walaupun belum punya nama nanti dikasih di sana. Nabi sendiri yang ngasih. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sekarang kan pakai perantara wali, dan walinya cuma satu di dunia yang bisa begitu, yang bisa kasih nama ruh itu. Dan itu bukan saya. Saya kan wali murid. Kita cuma menjelaskan metodologinya biar diterima oleh akal kita. Kan akal kita suka nanya maksudnya apa sih, ya. Dalilnya secara Al-Quran kita jelaskan, secara hadis kita udah sampaikan, tinggal dalil rohaninya yang belum, ya. Jadi banyak-banyak sholawat, insya Allah nanti dikasih nama langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lama, ntar di alam sana, sengsara dulu di alam barzah. Kalau sudah punya nama ruh enak, ya. Itu ya, mungkin cuma beberapa itu yang boleh saya jawab. Ya. Tadi ibu bilang apa? Khadijah ya? Gimana mau jadi Khadijah? Nggak sanggup ibu. Nggak akan sanggup. Khadijah itu harta dia jadikan untuk modal berjuang Rasulullah. Mana ada ibu-ibu yang sanggup begitu? Nggak ada yang sanggup. Jangan minta jadi Khadijah deh. Jadi Aisyah aja lah. Kalau jadi Aisyah kan boleh cemburu. Ya, jadi Aisyah aja bu. Ibu boleh cemburu. Kalau Ummu Salamah aja cemburunya nggak begitu. Zainab aja cemburunya biasa aja. Yang pencemburu itu Sayyidatuna Aisyah. Makanya Nabi seneng, asik sama Aisyah itu. Nabi merasa muda lagi. Pengen muda gak? Cari Aisyah baru ya.
Pak Sekda aja ada ketawa-tawa nih. Udah pasang, wah bahaya. Pasang kuda-kuda. Istri-istri Rasulullah itu manusia. Maka di rumah tangga Rasulullah terjadi kegiatan, kondisi, polemik seperti manusia. Suami istri walaupun sudah puluhan tahun, belasan tahun, masih tengkar nggak? Ya masih tengkar. Rasulullah juga begitu. Apalagi istrinya banyak. Kalau bisa ngadapin perempuan satu, bisa ngalahin laki-laki 10, Pak. Maksudnya gimana? Ribet berhadapan dengan makhluk yang sangat halus hatinya. Ibu-ibu ini kan makhluk halus. Ribet bener. Ini aja kayaknya wajahnya tegar, ya enggak. Kena dikit kolbunya udah kelepak. Ribet, nggak mau lepas, Pak. Bapak keluar kota. Ini aneh. Kalau si istri cintanya fulus, suaminya keluar kota cari duit, nggak apa-apa sama dia. Giliran pengajian dimasalahin. Tuh, hati-hati Bu ya. Ibu-ibu, saya udah menyaksikan banyak perempuan suaminya keluar kota sebulan dibiarin. Padahal dia keluar kota nggak tahu keluar rumah orang dia. Ya, punya lagi di sono. Dicuekin aja. Tapi giliran suaminya ikut taklim, pulang jam 12 malam diomelin, kamu nih jarang di rumah. Jangan gitulah ya. Pengen suaminya nongkrong di majelis atau nongkrong di kafe? Beneran? Please biarin suaminya ngaji ya. Pak polisi ini kita udah tahan nih, anak buahnya bapak nih kita udah tahan nih dari kemarin, nemenin kita terus. Untung pulang nggak kemarin? Ini yang khidmat sama kita, kadang seminggu nggak pulang ya, kadang 5 hari, udah biasa. Walaupun pulang-pulang diomelin juga ya. Alhamdulillah saya udah ngelewatin itu, Pak. Oh, dulu berat. Dulu kita keluar penelitian, kalau di kampus kan penelitian dibiarin karena pulang bawa duit. Tapi pas kita ngaji dimasalahin, kamu nih ninggalin aku mulu. Manja sih, cuma nyebelin. Jadi kalau suami suka majelis, ibu kasih kebebasan ya. Kata ibu-ibu satu lagi, ntar majelisnya majelis ta'adud. Tuh nggak majelis ta'adud. Itu rahasia dah ya. Baik, jadi yang ditiru itu pengorbanan, semangat Khadijah boleh, tapi nggak akan kuat menjadi beliau. Terus amalnya apa? Amalnya tasdik, cinta. Tasdik itu percaya nggak sama laki sendiri. Kita ini suka curiga. Sayyidatuna Khadijah dia percaya sama suaminya, tasdik dia. Maka ketika Nabi galau, apa kata dia? Wahai suamiku, apa yang kau galaukan? Malah dikuat-kuatin. Yang datang kepadamu pasti bukan setan, pasti bukan jin, tapi yang datang kepadamu pasti utusan Allah. Kenapa? Engkau suka menjaga amanah. Kalau ada tamu, engkaulah yang menyambut. Jika ada orang susah, engkaulah yang urus. Orang baik sepertimu tidak mungkin disia-siakan Allah. Itu kalau istri yang benar. Dikuatin suaminya kalau suaminya sedang galau. Ini nguatin suaminya untuk hal-hal yang fulus-fulus doang. Ini enggak. Sayyidah Khadijah udah menghabiskan uangnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu kali sore-sore Nabi kemudian bergumam menyebut nama Khadijah. Aisyah cemburu nggak? Aisyah itu dari nama aja udah cemburu. Aisyah cemburu itu. Itu nama ada getaran cemburunya. Itu yang bikin Nabi rindu dengan Aisyah. Tapi lebih rindu kepada Khadijah. Kata Aisyah, wahai suamiku, kenapa engkau ingat cewek tua peot itu?
Orang cemburu begitu nggak? Kalau ada cemburu, nyebut orang cantik, nyebutnya apa? Nenek sihir. Orang cantik disebut nenek sihir. Itu ibu-ibu tuh yang kerja tuh. Lalu Nabi mengatakan, wahai Aisyah, engkau bersamaku tidaklah sama dengan aku bersama Khadijah. Aku bersamanya, dia membelaku di saat aku dibuang, dia menjagaku di saat aku disakiti. Sebutin semuanya, aku tambah cemburu Aisyah. Nah, maka ada rumusnya nih bapak-bapak nih ya. Mau nggak Pak? Jangan sebut-sebut nama orang lain, perempuan lain depan ibu-ibu ya. Walaupun di hatinya ada yang lain. Jangan banyak sebut. Ini kami kasih tahu kelemahan kami, ibu-ibu. Laki-laki itu nggak ada yang namanya mencintai satu orang tuh nggak ada. Terima nggak? Harus terima, emang begitulah kita. Katanya di rumah engkau lah satu-satunya bohong. Satu di sini, satu di sono, satu di sono, iya. Jadi jika ada suami masih beristrikan satu, itu dia berarti nahan nafsu dia tuh, Bu. Bener, dia nahan nafsu dia tuh. Karena nafsu laki-laki itu pengennya banyak. Rasulullah itu diberikan oleh Allah kekuatan 100 laki-laki, istrinya cuma 11, karena ngurusin umatnya lebih banyak. Sayyidina Sulaiman diberikan hak, kalau satu orang sempat, seharusnya Nabi 400 kan, karena kekuatannya 100. Satu kekuatan 4 perempuan, 4 istri yang boleh dia nafkahi. Nabi Sulaiman terbukti istrinya 600, gundiknya 400, lengkap 1000. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad ngambil jatah cuma berapa? 11. Pak Sekda berapa? Sekarang doang bisa candain, nanti udah gak bisa canda saya. Bapak Ibu yang mulakan Allah, dulu di zaman Rasulullah, habis ini kabur kayaknya nih. Maaf Pak Ustadz, ada tugas. Di zaman Rasulullah, Sayyidina Anas mengatakan, akramuna aktsaruhum azwaja. Orang paling keren, paling top di zaman kami, cowok yang banyak bini. Di zaman Anas bin Malik. Kalau sekarang kan beda. Sekarang tergantung, itu pilihan hidup ya. Jadi laki-laki kalau dia sudah memilih satu, ibu jangan kemudian kata-katain lagi ya. Sebenarnya suami-suami itu bukan satu itu karena setia, karena takut. Betul Pak Komes ya? Jadi suami itu satu doang, itu bukan karena dia setia, dia takut dia sama ibu. Atau takut jabatannya copot, mungkin kode etik jabatan ini kan. Makanya nggak enak jadi PNS. Mau nikah sidang dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf ya Bapak ya, saya candaannya mungkin berlebihan. Saya harus menghisap diri saya sendiri juga ya. Bapak Ibu yang melakukan Allah, menjadi orang baik itu nggak usah ribet. Mulailah dari dialog dengan diri. Amalkan apa yang didengar walaupun sedikit, lalu istiqomahkan. Ini nih zikir pagi, start sore kan udah mulai bisa zikir. Besok zikir lagi. Begitu terus, jadikan habit. Ketinggalan ganti di waktu lain. Kalau sudah begitu, baru disebut sebagai Abdullah, hamba Allah. Kenapa kita bisa istiqomah kerja tapi tidak bisa istiqomah berzikir? Semoga yang hadir, yang ikut berjuang, yang ikut membuat acara ini, Allah berkahi semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita semua yang hadir, mari kita saling berkirim Al-Fatihah. A'udzubillahi minaz syaitonir rajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya mau tanya, Indonesia kira-kira masuk yang mana? Banyak yang mendoakan baik atau buruk?
Benar, serius. Gak usah Indonesia, Kalsel lah. Kalsel ini banyak mempat pemimpinnya atau banyak mendoakan pemimpinnya, yang mana? Ya, semoga yang banyak mendoakan kebaikan. Dan disebutkan dalam hadis Imam Muslim, di akhir zaman para pemimpin itu lebih banyak dibenci, dilaknat daripada dicinta. Semoga ini masih berjarak sedikit ya, walaupun waktunya sudah pendek sekali. Karena kalau saya menghitung Bapak Ibu saudara-saudariku, Turki Utsmani runtuh tahun berapa? 1924. Sekarang sudah berapa? 2024. Sudah berapa tahun? Sahabat sudah. Tapi untungnya, ini untungnya, Mekah Madinah, pusat Islam bukan Turki, bukan Baghdad, tapi Mekah dan Madinah. Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah baru dikuasai tahun 1933 oleh Saudi. Negara Saudi itu negara yang diciptakan oleh Inggris. Lalu kemudian mereka menjadi temannya Amerika. Jadi Saudi ini unik. Tapi kalau proyek, temannya sama Cina. Maka yang bikin proyek-proyek di Mekah, Madinah itu Cina. Pinternya orang Saudi ini, orang Arab suka begitu ya. Dia ambil kebaikan dari manapun. 1933 barulah Mekah Madinah dikuasai. Sekarang ada berapa tahun lagi? 2024. Berarti 2003, kalau ada ustadz berceramah, Imam Mahdi muncul 2024. Tunggu dulu. Ya, ente salah hitung bro. Ya, ini bukan mencocok logi. Hitungnya dari 2 kota suci, bukan dari kota pemerintahan. Jadi ilmu akhir zaman gak bisa cocok logi. Apalagi pakai WA-WA-an. WA dulu teman yang di Palestina. WA dulu teman yang di Mekah. Kata teman di Mekah, Imam Mahdi telah keluar. Ternyata Imam Mahdi sudah mati di Suriah. Banyak kawan-kawan saya, para pendakwah itu terburu-buru untuk menentukan ilmu akhir zaman. Padahal akhir zaman, ayuhal ikhwah, semua hadirin, akhir zaman itu kata Nabi Muhammad SAW akan muncul khalifah ala minhajin nubuwah, berdasarkan manhaj kenabian. Manhaj kenabian itu ada pada ruh, bukan pada akal. Jadi umat Islam gak usah sedih-sedih amat. Akalnya tidak semaju orang barat hari ini, tapi kita dulu pernah semaju mereka, bahkan melebihi mereka. Sekarang kita mau ngejar akal orang barat nggak sanggup. Kita nikmati saja hasil penemuan mereka, kita tinggikan, kita kuatkan peradaban rohani. Dan ternyata cocok juga. Ini baru cocok logi nih paman. Kita buat pengajiannya di alam roh, di alam arwah ya. Ya kalau yang bisa lihat, bisa Pak, bisa kelihatan di alam arwah. Kalau yang bisa lihat. Maka kajian akhir zamannya saya simpul sederhana tadi, Bapak Ibu. Gak usah khawatir amat ya. Tapi betul 2024 ini banyak kejadian. Bapak Ibu, itu Jawa diguncang ya, kampung
Sunan Bonang itu digoyang. Sunan Kalijaga ditanam di Jawa Tengah, bagian utara, Demak, itu sekarang terendam banjir. Belum lagi di kampung saya Sumatera Barat, itu ada yang banjir, ada yang longsor. Masya Allah, 2024 ini. Allah mastur an ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita persiapkan untuk 9 tahun lagi. Dan ini ada satu rahasia sebelum masuk ke bab keabadian. Mau jadi abadi nggak? Mau abadi nggak? Kalau jadi gubernur 5 tahun selesai. Ya, jadi ketua DPRD 5 tahun selesai. Jadi pejabat bisa kurang dari 5 tahun, mungkin sekian bulan. Tapi jadi makhluk abadi itu selama-lamanya. Mau nggak? Sebelum masuk ke situ ada satu kabar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya yang di-guiden oleh Allah. Bukan imam yang suka ngimpi, bukan. Imam yang dihidayahi oleh Allah SWT. Itu sang imam nanti memimpin negeri, seluruh negeri tanpa perlu pemberontakan, tanpa perlu ngebom-ngebom. Tapi justru mereka diminta untuk memimpin. Mereka memimpin 9 tahun. Berapa tahun? Tapi sebagaimana Dajjal 40 hari, 1 hari sama dengan setahun. Maka 40 hari lama sekali rasanya. Sebagaimana dulu Dajjal Samiri pernah keluar di masa Nabi Musa, juga 40 hari, tapi rasanya sangatlah lama. Namun Allah balas. Apa balasan Allah? 9 tahun itu 1 hari pun seperti setahun. Kalikanlah 9 tahun kali 365 hari kali setahun. Bama, itu lama sekali ya. Lagi asik-asik menikmati dunia, yang sorga disegerakan Ya'jud Ma'jud keluar. Ini pian-pian ini lagi asik bikin anak kali ya. Lagi asik makan, lagi asik santai. Nanti zaman itu cemburu-cemburu udah nggak ada, Bu. Udah tipis. Mumpung masih cemburu sekarang ya. Nanti nggak ada cemburu-cemburu zaman itu. Semua orang cemburu itu anania, ego perempuan. Boleh cemburu sebatas yang disyariatkan Allah. Cemburu cinta, bukan cemburu egois. Ya. Dan itu nggak ada nanti di sana. Karena itu sorga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita keep tentang akhir zaman, ya. Siapkan saja diri. Kalau tidak tahu tentang akhir zaman, katakan kami tidak tahu. Jangan mengada-ada, jangan mencari-cari ke dunia yang gak jelas, apalagi ilmu cocokologi. Mengulang kajian-kajian sebelumnya, karena ini basic untuk memahami tentang insan keabadian, alam keabadian. Paling pendek kata Nabi, fasab'un wa illa fatis'un. Beliau itu akan tinggal di bumi
setelah berjuang melawan Dajjal pastinya itu selama 7 atau 9 tahun. 7 atau 9 tahun. Tapi jangan sedih dulu Pak. Dajjal itu keluarnya, Dajjal sudah ada, tapi keluarnya 40 hari. Kalau Dajjal sudah ada, maka besar kemungkinan Imam Mahdinya sudah ada. Ya, Dajjal itu gelarnya, bukan namanya. Dajjala, ya, yudajjilu, tajjila, atau dajjala itu kalau dibuat mubalaghahnya. Orang yang banyak bohong disebut Dajjal. Ya. Al-Imam Al-Mahdi ini sebenarnya namanya siapa? Gitu. Maka Nabi mengatakan ismu kasmi atau kaismi. Namanya, isimnya seperti isimku, seperti namaku. Isim atau nama dalam bahasa Arab artinya berbeda dengan nama dalam bahasa Indonesia. Ismun bahasa Arab itu diperdebatkan oleh ulama, itu asal katanya wasem atau ismun itu sendiri. Maka karena perdebatan ini muncullah makna dari isim. Nama itu artinya dalam bahasa Arab ada dua. Pertama, alamun, tanda-tanda, simbol-simbol, gejala-gejala. Yang kedua, al-ulum. Jadi dari kata sumum, ismun dari kata sumum, maka sama langit disebut yang tinggi. Fakullu ma'ala sama'un, semua yang di atas kita yang tinggi disebut langit. Ya, orang tua kita dulu nyebut apa ini disebut langit-langit gitu kan, bukan langit beneran tapi langit. Artinya sudah disepakati dalam semua bahasa. Jadi kalau digabung, apa arti ismu ka ismi? Isimnya nama kemuliaannya, keluhurannya, ketinggiannya, dan tanda-tandanya seperti tanda-tandaku dan seperti ketinggianku. Kalau kita kembali ke Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat orang beriman dan berilmu. Berarti si Imam Al-Mahdi ini mesti dia imannya di atas rata-rata, ilmunya juga berbeda. Saya dulu bingung ya, Imam Mahdi ini kan banyak yang ngaku Pak. Tapi ketika kita membaca satu kitab judulnya Khatmul Awliya karya Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, Imam ahli hadis di masa salafus saleh, tapi serius berbicara wali, baik wali di zamannya, wali di zaman Rasulullah, sampai wali di akhir zaman. Apa kata beliau? Yang dimaksud dia punya tanda-tanda dan punya ilmu yang tinggi. Bedanya dengan kita, kalau ulama biasa sibuk berbicara tentang masa depan, surga, neraka, itu ulama biasa. Tapi kalau Al-Mahdi atau Khatmul Awliya, penutup para wali di akhir zaman, bersama dengan Nabi Isa nanti, ciri-cirinya ilmul awwali. Dia mengetahui ilmu asal-muasal alam semesta. Jadi dia ngerti ilmu nasab rohani. Kan di dunia ini ada yang pakar nasab jasmani Pak. Jadi kalau kita ketemu dia tahu kita binnya siapa. Itu nggak banyak, paling 1-2 orang di dunia ini. Tapi untuk nasab saya ini dulu di alam ruh itu siapa? Dia tahu Pak. Dia dikasih ilmu itu. Itu penjelasan Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Dulu
kita ketika mengatakan, ya Allah, kami menyaksikan Engkau. Ketika Allah bertanya, bukankah aku Rabb kalian, Tuhan pencipta kalian? Lalu kita semua mengatakan, syahidna, tentu ya Allah kami menyaksikanmu. Dia tahu persis siapa saja itu. Itu yang disebut Al-Mahdi. Ya. Jadi setelah kita gabungkan riwayat hadis ini dengan riwayat imam ahli hadis yang mengerti ilmu kewalian, itulah maknanya. Bukan berarti dia tahu gaib, tidak, tapi dia diberitahu. Dalilnya tadi surat Al-Mujadalah ayat 11, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi ilmu itu diberi, Pak. Kita kan merasa kita yang pintar. Saya merasa saya pintar misalnya, padahal pintar itu diberi oleh Allah. Kalau kita sadar bahwa pintar ini anugerah, mungkin nggak saya sombong, mungkin nggak kita sombong, nggak mungkin. Maka sebagaimana Nabi adalah orang yang paling tawadhu di masa hidupnya, Al-Mahdi itu juga orang yang paling merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak ketemu, Pak, sekarang ya. Kalau ketemu ya susah kali aku ketemunya. Jadi ketika Nabi mengatakan istrinya namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Kalau diterjemahkan versi tadi apa? Tanda-tandanya, ya, ketinggian ilmunya, kehebatan rohaninya seperti aku, dan ayahnya seperti ayahku. Jadi nggak mesti itu nama fisik. Dan ini juga sudah disinggung oleh salah satu ulama di Palestina, bahwa nama Al-Mahdi nggak mesti Muhammad gitu. Tak, kenapa? Karena semua kita itu sudah bernama Muhammad, Pak, secara fisik. Ini bukan cocok lagi, tapi coba tanya ulama-ulama yang ahli rohani. Mereka mengatakan bahwa kalau kita di dalam perut ibu kita, itu dilihat, Pak, kepala, badan, semua itu tulisannya kayak mim, ha, min, dal. Maka waktu saya ketemu salah satu guru kita, ya, dalam ahli zikir, dan beliau ahli hadis juga, ahli fikih, salah satu mufti di Abu Dhabi, orang Yaman, Maulana Syekh Dr. Muhammad Abdurrahman Nazari Asy-Syadzili Al-Alawi, ya, beliau mursyid saya dalam tariqah Syadziliyah. Apa kata beliau? Jadi kami datang ke sana, ke tempat beliau, itu yang nyambung cuma berapa orang, Pak. Akhirnya ketika saya ngobrol tentang ilmu ini dengan beliau, yang lain pada kabur. Saya lihat bro, nggak ada orang lagi. Kita aja berdua, asik, kalau udah 2 jam, 3 jam, 4 jam. Salah satu kata beliau, alam ini Allah ciptakan karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Hadis Imam Al-Hakim, ya? Laulahu ya Adam ma khalaqtuka. Kalau bukan karena Muhammad ya Adam, aku tidak ciptakan engkau. Maka fisiknya Nabi Adam dan alam semesta itu selalu ada pencirian nama Nabi Muhammad di situ. Selalu ada, Pak. Maka nanti ketika orang masuk neraka, itu tubuhnya pasti dirubah beberapa bentuk. Mungkin wajahnya dirubah jadi binatang gitu, supaya tidak menjadi mim, ha, mim, dal. Jadi beliau mengatakan kepada saya, kalau engkau memandang semua makhluk, maka di situ sebenarnya ada nur pencirian Nabi Muhammad di sana, karena mereka tercipta, Allah ciptakan karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi disebut dalam Al-Quran rahmatan lil alamin, kasih sayang, rahmat bagi alam semesta, pohon, batu, bangunan, semuanya. Tubuh kita itu adalah alam semesta. Maka tubuh ini sudah dapat pancaran dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka haknya tubuh itu sujud. Coba kita lagi sujud, mirip orang lagi di dalam janin nggak? Di dalam perutnya.
Sangat mirip sekali. Sangat mirip sekali. Orang kalau sakit badannya suruh sujud aja Pak, nanti badannya enakan lagi tuh. Ya, pegel-pegel nih punggung, suruh sujud. Kenapa? Itu kembali ke fitrahnya. Kira-kira seperti itu. Jadi bapak yang suka sakit punggung tuh tinggal buat akselerasi aja sujudnya tuh ya, mau dipanjangin dikit, mau dilebarin dikit. Ya. Seandainya dunia ini sisa cuma beberapa hari, pasti Allah kirim Al-Mahdi. Apa dalilnya? Disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, "Lau lam yabqa min ad-dunya illa yawmun." Qala zaidah fi hadisihi la tawwala Allah dhalika al-yawm hatta yab'atha fihim rajulan min ummati atau min ahli baiti. Seandainya tidak tersisa lagi sebelum kiamat kecuali satu hari doang nih, pasti Allah kirim, Allah bangkitkan seorang yang bernama Al-Mahdi, pasti. Lalu Allah panjangkan hari itu. Jika Dajjal 40 hari, satu hari sama dengan 1 tahun. Di hadis Imam Ahmad itu kan dikatakan hari pertama sama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, hari keempat seperti 1 hari, lalu hari berikutnya sama seperti hari-hari yang lain. Namun kalau kita masuk Pak hari itu sama kayak 40 tahun rasanya. Kok bisa? Bapak saudara masih ingat waktu kecil dulu, waktu belum ada alat-alat, belum ada perangkat-perangkat seperti sekarang, belum ada mobil seperti sekarang, itu kayak hidup tuh lama, benar nggak? Hidup terasa lama. Maka nanti apabila alam semesta ini sudah dieksploitasi sehancur-hancurnya, kita nggak tahu apakah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kita nggak tahu Pak. Ini kan Saudi sudah mulai kehabisan tambang minyaknya, benar nggak? Sudah mulai kehabisan. Indonesia juga sudah mulai habis. Ya, maka teman-teman kita yang kerja di perusahaan bahan bakar minyak itu sudah banyak yang berhenti Pak, atau cari kerjaan lain, atau diberhentikan. Itu udah banyak ya. Teman-teman saya sudah banyak yang begitu. Ini sudah pertanda bahwa eksploitasi bumi hampir berakhir. Kalau bahan bakar itu nanti habis, kira-kira nanti lampu bisa hidup nggak? Mobil bisa jalan nggak? Kecuali nanti pakai tenaga surya ya. Maka sekarang orang udah prediksi itu. Kenapa sekarang buat tenaga surya? Karena orang udah prediksi itu. Tapi tetap aja olinya nanti dari tambang bumi. Nggak bisa jalan Pak nanti mobil kita. Ini bukan nakut-nakutin ini Pak, emang menakutkan.